Haleluya, haleluya. Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang diberkati. Terlebih khusus jemaat GBI Bahasa Bandar Sami Mentariko yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Apa kabar semuanya, saudaraku? Saya percaya semua kita sehat dan penuh sukacita semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara semuanya sudah selesai menaikkan pujian penyembahan, menikmati, mengalami hadirat Tuhan sebentar tadi lewat pujian penyembahan saudara. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya dari Alkitab kita. Saya percaya semua saudara yang hadir hari ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang haus dan yang lapar, yang merindukan Tuhan. Dan saudara, sebelum kita mendengarkan, membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, Bapa kami yang baik, Allah kami yang besar, Allah kekuatan kami, Allah yang kami andalkan dalam hidup ini. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, bahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan, ada berkat, ada hikmat, ada sukacita, ada pengharapan, bahkan ada kesembuhan, ada keteguhan iman di dalam firman. Bicara kepada kami, urapi hamba suami istri, terlebih khusus berikan hamba hikmat, marifat, pewahyuan, pencerahan, pemahaman, pengertian, perkataan-perkataan yang memberkati, yang bernas. Hamba bersandar bergantung total kepada-Mu Roh Kudus. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Dan hamba berdoa, urapi semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hati pikiran mereka, berikan mereka hati yang konsentrasi, hati yang respon, hati yang percaya pada firman Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami butuh firman-Mu lebih daripada segala sesuatu, karena firman yang akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu hari ini. Kami serahkan jam dan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menghibur, menguatkan, bahkan menyembuhkan kami. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman, yang mau mengganggu konsentrasi kami usir dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus saja yang bekerja beracara dari awal sampai selesai. Terpuji nama-Mu Yesus. Segala kemuliaan, hormat, puji, syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Saya percaya semua kita sudah siap diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tidak lama-lama saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, kitab Kejadian pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-34. Nah, saya mau seperti biasa, saya rindu, saya harap semua saudara, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sami Mentariko, terbiasa. Dan saya rindu supaya kita terbiasa dengan firman Tuhan. Ya, seperti biasa kita membacanya dengan hati yang percaya, dengan hati yang penuh sukacita. Kita baca dengan serentak, dengan suara yang lantang. Dalam hitungan yang ketiga nanti, mulai dari judulnya di sana Esau dan Yakub, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ya. Inilah Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya,
tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini buat kita semua, saudara, dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya berikan tema sesuai dengan cerita yang di dalam, yaitu memandang rendah hak kesulungan. Nah, dari cerita tadi kita sudah melihat, kita sudah baca bahwa Esau berkata, Alkitab berkata, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan atau memandang rendah hak kesulungan itu. Kita mau berbicara hari tentang hak kesulungan. Nah, demikianlah Esau memandang ringan atau memandang rendah hak kesulungan, kata Alkitab, saudara. Nah, kita mau lihat dulu bahwa di zaman Israel kuno, ini ada saya dapatkan dari internet ya, bahwa di zaman Israel kuno setiap anak laki-laki sulung memiliki hak kesulungan. Di zaman Israel kuno untuk orang Israel. Nah, hak kesulungan itu apa saja sih? Nah, ini hak kesulungan itu bagi anak sulung buat bangsa Israel. Ini tradisi mereka juga. Satu, yaitu hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Itu hak anak sulung, gak bisa diambil alih oleh siapapun. Itu diberikan kepada hak anak sulung. Yang kedua, hak kesulungan itu adalah hak mendapatkan bagian ganda harta warisan. Hak sulung itu punya hak untuk menerima ganda 2 kali lipat, ya, ganda, bagian ganda dari harta warisan yang akan diwariskan oleh orang tua. Nah, yang ketiga adalah mendapat hak berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, saya percaya berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu adalah berkat rohani plus berkat jasmani. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, hal ini diberikan kepada anak sulung, yaitu di cerita ini adalah Esau sebagai kakaan, walaupun mereka kembar. Amin, saudara. Nah, kenapa Esau memandang rendah hak kesulungan itu? Bukankah hak kesulungan yang diberitakan di sini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat yang akan diterima oleh anak sulung, yaitu Esau, saudara. Yaitu kepemimpinan dalam ibadah dan dalam keluarga. Dia yang berhak mendapat bagian ganda 2 kali lipat harta warisan. Yang ketiga itu berhak mendapat berkat-berkat yang dijanjikan Allah. Saudara, semua kita tahu bahwa berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu bukan berkat biasa-biasa, bukan KW-KW. Itu termasuk berkat rohani dan berkat jasmani. Itu termasuk berkat iman, saudara, diwariskan kepada anak sulung. Nah, di cerita ini sangat jelas dikatakan betapa Esau dan Yakub itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu hak sulung itu sangat besar. Mereka tahu persis. Esau, saya yakin Esau tahu sebagai anak sulung. Saya percaya Ishak dan Ribka sebagai orang tuanya pasti sudah banyak berbicara tentang hak kesulungan, ya.
untuk anak sulung, saudara. Tetapi kenapa yang menjadi masalah? Kenapa Esau memandang rendah hak kesulungan itu? Sementara kalau kita lihat tadi di ceritanya, si Yakub sangat memandang, sangat menghargai, begitu menginginkan. Bahkan dia berusaha, dia sangat menghormati, dia pengen menerima hak kesulungan itu. Tapi di satu sisi justru Esau sangat memandang rendah. Mari kita melihat kenapa dia memandang rendah. Kita kembali ke ayat yang ke-27. Kita kembali ke depan. Ayat 27 berkata seperti ini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, yaitu Esau dan Yakub. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Mantap ya saudara, dia pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di rumah. Dua anak yang dilahirkan sekaligus, Esau dan Yakub, yang dilahirkan oleh Ribka, kembar saudara, memiliki hobi, kesukaan, sikap yang seperti langit dan bumi. Nah, ya Esau itu kesukaannya itu adalah berburu. Dia pandai, Alkitab mencatat dia pandai berburu saudara, pandai menangkap buruan ya. Dan yang menjadi masalahnya, dia tidak hanya pandai berburu, tapi dia suka tinggal di padang. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya mungkin ada orang yang pandai berburu tapi ya nggak mesti tinggal di padang gitu. Artinya ini kan ya secara tersirat si Esau ini suka tinggal di luar rumah. Dia tidak betah di rumah. Dia tidak betah bersama-sama dengan keluarga. Kebanyakan waktunya itu di luar, saudara. Apa yang akan terjadi kalau seseorang itu sukanya tinggal di luar rumah? Ini kalau bisa kita bahas dalam pemahaman saya, dikatakan dia suka tinggal di padang. Ini menurut saya adalah anak ini tidak bisa diam. Anak ini sebenarnya memiliki sikap yang gelisah. Jiwanya sebenarnya gelisah kalau menurut saya. Dan apalagi ya kasarnya sedih, berjiwa liar saudara, kasar saudara. Ya kan, berjiwa keras. Itu orang kalau pemburu tahu saya pasti pemberani gitu ya, suka tantangan gitu ya, suka nggak ada takutnya, walaupun ketidaktakutannya itu sebenarnya berbahaya sekali ya, suka berburu. Dan yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah besar adalah dia suka tinggal di luar rumah. Dia tidak suka tinggal di rumah. Dia lebih menyukai hal-hal yang di luar, saudara. Sampai dia tinggal di luar. Nah, artinya ini kalau menurut saya ini dia tidak mampu mengendalikan keinginan dirinya. Saya percaya nggak terlalu salah banget pandai berburu atau suka berburu, tapi yang menjadi masalah di sini adalah dia suka tinggal di padang. Artinya dia jarang pulang ke rumah. Ya. Sementara Yakub adalah seorang yang tenang, berbeda jauh. Satu nggak bisa diam, gelisah sebenarnya. Yang satu suka tenang. Dia bilang seorang yang tenang dan kesukaannya tinggal di kemah. Kesukaannya tinggal di rumah, suka diam, saudara. Bukan berarti ini berbicara, kalau tidak salah ini Yakub kerjaannya dia suka beternak, ya di rumah. Artinya nih kalau bisa saya tafsir adalah dia berhati teduh, dia orangnya tentram, tenang, nyaman, damai, gitu. Berbeda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Ingat baik-baik bahwa kesukaan kita, hobi kita, kegiatan hari-hari kita itu sangat berdampak, itu sangat mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Kesukaan hari-hari kita, hobi-hobi kita, kegiatan-kegiatan kita dari hari ke hari itu sangat berdampak untuk masa depan kita. Apa yang menjadi kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini? Apa yang menjadi hobi kita? Nggak salah kita punya hobi dan kesukaan. Saya percaya setiap manusia pasti punya kesukaan. Yang penting pastikan kesukaan kita itu mendukung masa depan kita ke arah yang baik, ke arah yang lebih mulia. Apa hobi kita? Karena begini, hobi kita, kesukaan kita itu datang dari dalam. Kesukaan kita akan membawa diri kita ke sana.
Apa yang kita suka pasti itu yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan, dan itu yang kita kerjakan, saudara. Apa yang kita hobi, ya, pastikan kesukaan saya dan saudara terletak di tempat yang benar. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah di masa depan kita. Saya percaya semua teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pasti punya yang namanya kesukaan. Tidak salah. Tapi pastikan kesukaan kita, kesukaan saudara, hal-hal yang membangun iman saudara, hal-hal yang bisa membawa saudara kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang lebih melekat kepada Tuhan, kepada kehidupan yang lebih benar. Amin. Amin, saudara. Kita akan melihat perbedaan kesukaan antara Esau dengan Yakub akan membawa kepada masa depan yang jauh berbeda. Mari kita melihat, kita kembali ya. Kita pergi ke ayat yang ke-31. Ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Tetapi kata Yakub, saya baca aja dari ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Bayangin, masa gara-gara Ishak suka daging buruan dia lebih sayang. Tapi Alkitab mencatat, saya percaya Ishak mengasihi kedua anak karena dia juga seorang hamba Tuhan. Tetapi ada nilai lebih di hati Ishak hanya karena Esau suka berburu. Dia suka membawa daging buruan. Makanya kita mencatat Ishak sayang kepada Esau sebab ada sebabnya. Dia suka makan daging buruan. Ya, banyak daging domba mungkin mereka pelihara, tapi Ishak suka daging buruan. Tetapi Ribka kasih atau sayang juga kepada Yakub dan tidak dikasih tahu apa penyebabnya. Karena saya percaya Ishak maupun Ribka mengasihi, menyayangi kedua anak ini karena dua-duanya adalah anaknya. Nah, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Nah, orang kalau suka tinggal di rumah saudara biasanya memang cenderung suka masak gitu, bisa masak. Jarang lah ya. Kenapa? Karena ya namanya dia di rumah, kadang-kadang nggak ada ngapa-ngapain, mau buat sesuatu gitu pasti suka. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah daripada. Kata Esau kepada Yakub, biasa kan abangan, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Wajar kan seorang abang minta makanan dari adiknya yang sedang memasak makanan. Wajar banget. Tapi coba perhatikan perkataan Yakub. Tetapi kata Yakub begini, ayat 31. Juallah dahulu kepada aku hak kesulunganmu. Wah, saudara, ada apa ini dengan Yakub? Pernahkah saudara pikirkan? Ada apa ini dengan si adik, si bungsu? Sehingga waktu abangnya minta sedikit dari masakannya, itu kacang merah, sup kacang merah, saudara. Ya kalau kita zaman sekarang ini mungkin bubur kacang hijau gitu ya kan. Ada apa sih ini dengan Yakub? Sampai dia bilang begini, jual dulu hak kesulunganmu. Kalau tidak aku kasih. Seharusnya kalau menurut saya ya, seharusnya Esau tadi bilang, alah masa gitu aja saya harus menjual hak kesulungan saya. Seharusnya begitu jawaban Esau. Amin, saudara. Kamu ini hanya bubur kacang merah saja. Kalau seandainya Esau mengerti betapa hebatnya hak kesulungan itu, kalau seandainya Esau menghormati, menghargai janji Tuhan tentang hak kesulungan itu, kalau dia memandang hormat, saya percaya Esau tidak akan menjualnya. Dia pasti akan bilang, mari sikit lah. Masa kau ini gara-gara kacang merah aja langsung mau menjual hak kesulungan, kan begitu. Tapi sangat miris sekali. Di satu sisi, kalau kita melihat cara menjawab Yakub, perhatikan baik-baik. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepada aku hak kesulungan. Wow, Yakub ini sangat menginginkan, dia sangat merindukan hak kesulungan itu. Dia pengen, tetapi kedudukannya tidak bisa karena dia anak bungsu. Tapi dia berusaha sampai-sampai hanya mau memberikan sup kacang hijau,
dia tantang abangnya Esau. Kalau kau mau sup kacang hijau ini, kacang merah ini, sorry, jual dulu hak kesulungan. Saya yakin Yakub kenal betul abangnya ini. Tidak tertulis di Alkitab, tapi dari cerita, dari sejarah ini, Yakub ini walaupun dia anak yang adean, dia kenal karakter abangnya. Dari cara Yakub menjawab, Yakub kenal betul bahwa abangnya si Esau ini sangat tidak menghormati hak kesulungan. Dia tidak menghargai, gitu ya. Dia menganggap rendah mungkin, dia merasa gak perlu. Makanya dia bilang jual dulu hak kesulungan. Sementara di sisi lain Yakub sangat membutuhkannya dan dia sangat mengerti betapa hebat janji hak kesulungan itu. Ada banyak berkat-berkat di balik hak kesulungan kalau kita baca Alkitab. Di Alkitab selalu berbicara soal anak sulung, hak kesulungan, bahkan Yesus adalah anak sulung. Ya saudara. Ngeri ya saudara. Apa yang dijawab oleh si Esau waktu Yakub berkata jual dulu hak kesulungan? Ayat kita baca ya saudara, ayat ke-32. Apa kata Esau? Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Waduh, sangat miris. Kalau saudara mengerti tentang hak kesulungan ini, gak usah mengerti sepenuhnya lah ya. Kalau kita belajar ke firman Tuhan, sampai titik darah penghabisan, saudara tidak akan jual hak kesulungan saudara. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang hebatnya, luar biasanya, pentingnya hak kesulungan itu bagi kita, maka kita akan menganggap lebih berharga semangkuk makanan daripada hak kesulungan. Perhatikan, demi semangkuk sup kacang merah atau demi makanan yang fana hanya untuk sejengkal perut, demi leher yang merasa enak saudara, itu daging, bicara daging ya, demi semangkuk makanan yaitu sup kacang merah, Esau sanggup menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Ya, dengan menjual hak kesulungan itu, Esau dianggap memandang rendah hak kesulungannya di Alkitab. Esau dianggap memandang rendah, artinya tidak menghormati pemberian Tuhan, tidak menghargai anugerah Tuhan, menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Maka dia bilang gini, demi semangkuk sup kacang merah atau demi semangkuk makanan, Esau sanggup menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Dengan menjual hak kesulungannya itu, Esau dianggap memandang rendah hak kesulungannya. Karena itu Alkitab berkata bahwa Esau memiliki nafsu yang sangat rendah dan bertindak sangat bodoh karena tidak menghormati dan tidak menghargai berkat-berkat yang Allah janjikan sebagai anak sulung. Tindakan Esau ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Tanpa dia sadari, dia tahu, tanpa dia sadari bahwa dengan menjual hak kesulungannya, maka dia kehilangan semua janji Allah atas hidupnya, yang seharusnya cuma dia yang bisa menerima hal itu karena dia memiliki posisi sebagai anak sulung di tengah-tengah keluarga Ishak dan Ribka. Perhatikan baik-baik saudara. Mari kita baca apa kata kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Buka Alkitab saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Perhatikan, dikatakan begini, janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perhatikan baik-baik ya, cabul, nafsu rendah itu sama dengan nafsu rendah. Nafsu rendah itu saudara, yang dia inginkan dan yang dia pikirkan. Orang yang bernafsu rendah di Alkitab bukan nafsu yang lain, bukan nafsu seperti yang dunia pikir ya.
Di Alkitab itu orang yang bernafsu rendah itu adalah orang yang memandang rendah hal-hal yang rohani. Orang yang semata-mata pikirannya hanya duniawi, keinginan daging, keinginan mata. Saudara, orang yang memiliki nafsu rendah itu adalah orang yang pikirannya jauh dari Allah. Pikirannya tidak rohani, keinginannya rendah. Kalau bisa kita buat contoh seperti ayam dengan Raja Wali. Ayam itu matanya ke bawah saja, tapi Raja Wali matanya ke atas. Sering saudara dengar perbedaan antara lalat dengan lebah. Lalat antara lebah ya. Lalat dengan lebah. Lebah itu dia pekat dengan yang kotor, yang bau, lalat itu dia pekanya kemauannya yang kotor, yang bau gitu. Tapi kalau lebah, dia bukan cari yang kotor. Dia pergi ke tempat-tempat yang wangi, saudara. Ke tempat-tempat yang bagus. Saudara, kita berani berkata begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Mungkin kita tidak cabul. Mungkin saudara tidak cabul. Cabul kita sudah tahu ya, cabul najis gitu ya kan. Cemar itu saudara kandung semuanya itu ya, duniawi gitu ya, kotor gitu ya. Itu saudara kandung. Itu disejajarkan dengan nafsu rendah. Ya, dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Artinya semata-mata pikirannya, keinginannya hanya di dunia yang fana ini. Dia keinginannya tidak ada untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang menyukakan Tuhan, untuk hal yang rohani. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nanti kita akan melihat ya. Mari kita melihat Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27 ke belakang sedikit, apa yang terjadi? Ayat 30 sampai 40, agak panjang, enggak apa-apa saudara. Nanti saudara baca di rumah semuanya ya. Kejadian 27 ayat 30 sampai 40 saya bacakan, saudara dengar atau ikuti baca dalam kitab saudara. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya. Ini ceritanya ya, cerita sambungan cerita yang tadi dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Dia lupa saudara, ini Esau. Dia lupa bahwa kemarin dia sudah jual sama adiknya hak kesulungannya. Tapi Tuhan tidak lupa, hati-hati saudara. Sering sekali kita mengucapkan kata-kata, membuat keputusan-keputusan yang salah di hadapan Tuhan, dan kita lupa. Seperti Esau ini. Sehingga waktu kita berdoa, kita minta ini sama Tuhan, minta itu sama Tuhan, Tuhan gak berbicara, Tuhan gak jawab. Kenapa kita lupa dengan kegiatan kita, kesukaan kita, keputusan-keputusan kita beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita buat. Amin. Nah, dia berkata ini, ia juga menyediakan makanan. Ayat 32, tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawakannya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati." Siapa itu? Yakub saudara ya. Kalau soal ceritanya kenapa begini begitu nanti saudara baca aja di rumah Alkitab saudara. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Berarti Esau tahu betul betapa besarnya, hebatnya, pentingnya berkat hak kesulungan itu. Dia tahu. Kalau dia tidak tahu, dia pasti tidak meraung-raung. Seperti tadi dia berkata, "Aku sebentar lagi akan mati." Saudara, hati-hati dengan perkataan mulut kita. Jangan sembarangan berbicara, karena kita di hadapan Tuhan siang dan malam dimanapun kita berada. Dia pikir omongannya itu main-main.
Dia lupa adiknya Yakub itu nggak main-main. Tahukah saudara bahwa orang yang tenang, orang yang dengar-dengaran dengan Allah, dengan orang tua, orang yang suka tinggal duduk dalam hadirat Tuhan. Kemah di sana sebenarnya salah satu artinya adalah hadirat Tuhan. Isa itu kenapa dia bisa menjadi Yakub itu kenapa dia bisa menjadi orang yang tenang? Karena dia suka dalam hadirat Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka dengar-dengaran dengan orang tuanya. Kalau saudara tahu orang tua Yakub yaitu Ishak dan Ribka itu hamba Allah, hamba Tuhan, anak Abraham, bapak orang beriman, saudara. Allah kita aja disebutkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Bukan Allah Abraham, Ishak dan Esau. Yang dipakai di Alkitab Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Seharusnya Esau. Tahu nggak saudara? Semua janji yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, kalau kita berubah di perjalanan, janji itu nggak jadi sama kita. Ya, nggak jadi. Janji itu akan terjadi sama kita kalau kita setia kepada yang membuat janji, yaitu Tuhan. Amin. Kalau kita setia. Alkitab mencatat seperti itu. Sesudah engkau mendengar, dia bilang, saya ulangi, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia, menjerit-jerit dia, saudara, sangat keras dalam kepedihan hatinya. Wow, dia tahu bahwa dia sudah kehilangan, nggak bisa lagi diulangi. Serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Jawab ayahnya apa, saudara? Adikmu telah datang dengan tipu daya. Ya, menurut Ishak dia dengan tipu daya. Sebenarnya Ishak kan tidak tahu waktu Esau menjual hak kesulungannya tuh, tapi Allah Bapa tahu. Ya, Tuhan tahu, saudara ya. Mungkin manusia nggak tahu apa yang kita ucapkan, di mana kita berada, apa yang kita pikirkan dan perbuat. Lihat baik-baik. Ibu paling suka berbicara begini di setiap khotbah. Mata Tuhan ada di segala tempat. Bahkan Alkitab yang lain berkata, kitab yang lain berkata, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, memperhatikan anak-anak manusia. Dia tidak memperhatikan anak kambing, tapi anak manusia. Kenapa diperhatikan? Karena Tuhan mau melihat siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang menyukakan hati Tuhan, dan siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang melukai hati Tuhan. Ingat itu baik-baik, ya. Dikatakan begini, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Sebenarnya buat saya tidak merampas, ya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Dia lupa bahwa hak kesulungan itu adalah berkat itu sebenarnya. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah ku beli dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat di anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Perhatikan. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, bernubuatlah bapaknya ini kan, dikatakan begini, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun di langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Wow. Dia suka berburu kan. Dia biasa, orang yang suka berburu biasanya hidup dari pedangnya. Artinya apa yang kerjakannya itu yang dihasilkannya, kan gitu. Hidup ini kan tabur tuai. Taburan kita akan menentukan tuaian kita. Amin. Ya, dia suka berburu, dia berkatnya dari berburu. Amin, saudara. Beda dengan Yakub. Dia suka dalam hadirat Tuhan. Dia suka duduk tenang, bersekutu dengan Tuhan sambil dia beternak. Ya, berkatnya dari Tuhan. Amin, saudara. Dia suka berkomunikasi dengan Sang Pemberi. Dia suka bersekutu dengan Sang Pemberi. Ya, dia menerima apa yang ada di dalam Sang Pemberi.
engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak. Nah, ini ada jalan keluar, ada pintu berkat ini. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukmu. Kuk itu satu beban penderitaan. Jikalau engkau bersungguh-sungguh kelak, artinya apa? Yakub sedang bernubuat kepada dia begini, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh. Dalam pemahaman saya begini, akan terjadi kelak kalau engkau bertobat sungguh-sungguh. Berkat yang sudah hilang itu akan engkau terima kalau engkau bertobat sungguh-sungguh. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau engkau mengerti siapa yang harus diutamakan, kalau engkau tahu siapa yang harus engkau prioritaskan, akan terjadi jika engkau bertobat sungguh-sungguh. Saudara perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan kepada siapapun, karena semuanya ada di hadapan Allah. Hati-hati dengan kegiatan-kegiatan harian kita. Hati-hati dengan waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apa kita buat apa yang kita kerjakan dengan waktu yang Tuhan berikan. Hati-hati dengan semua yang Tuhan percayakan, karisma, talenta, kekuatan, bahkan keuangan kita, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Jangan seperti Esau yang memiliki nafsu yang rendah, saudara. Esau memiliki nafsu yang rendah itu artinya begini, dia lebih mementingkan hal-hal duniawi. Dia lebih mementingkan hal-hal materi yang sifatnya sementara di dunia ini. Dia lebih mempercayakan dirinya, hidupnya, masa depannya kepada apa yang kelihatan oleh mata. Dia lebih percaya kepada apa yang dia kerjakan, bukan apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan janjikan. Beda dengan Yakub, saudara. Yakub itu dia lebih mempercayakan hidupnya, masa depannya, cita-citanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Dia tahu betul betapa berharganya hak kesulungan itu. Makanya dia cari, sebenarnya Yakub tidak punya hak, karena dia bukan anak sulung. Tetapi di mata Tuhan, Alkitab selalu mencatat, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Artinya siapa yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Siapa yang menghargai Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan juga menghargai orang itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Saudara dapat mengerti sampai saat ini. Saudara bisa memahaminya. Kita harus belajar dari sejarah ini. Kita jangan mengulangi kesalahan opung kita Esau ini. Mari kita belajar hidup seperti Yakub ini. Dia tenang. Tahukah saudara, Alkitab mencatat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di 1 Petrus pasal yang keempat kalau nggak salah, saudara, dia berkata begini, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi orang-orang yang mampu berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan adalah orang-orang yang tenang. Saudara kalau nggak tenang pasti nggak bisa duduk. Jangankan 1 jam, 15 menit pun nggak bisa duduk bersekutu dengan Tuhan. Tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan sanggup duduk berjam-jam di hadapan Allah. Oke, kita teruskan saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin, mulai dari ayat 14 sampai 15. Sampai 15 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, orang yang suka berdamai adalah orang yang suka tinggal di dalam kemah. Coba tanya kanan kirimu, kamu suka berdamai enggak? Dia bilang gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan itu pasti suka damai.
Orang kalau punya hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga di dalam Yesus, pasti suka berdamai, gampang berdamai. Orang yang suka berdamai itu pasti suka berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan, pasti memiliki hati yang tenang. Makanya orang kalau nggak tenang hatinya, kalau orang nggak suka berdamai, hatinya itu nggak tenang, saudara. Nah, perhatikan, tindakan Esau yang memandang rendah hak kesulungannya adalah gambaran. Perhatikan baik-baik ya. Tindakan Esau yang memandang rendah hak kesulungannya adalah gambaran kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini, yang meremehkan atau yang menganggap enteng menganggap rendah anugerah keselamatan. Demi kenikmatan dunia yang fana ini, mereka lebih mementingkan hal-hal daging atau duniawi daripada perintah atau kehendak Tuhan. Lebih suka yang duniawi daripada hal yang rohani. Tindakan Esau ini menunjukkan bahwa dia lebih cenderung, dia lebih mementingkan hal-hal duniawi dibandingkan hal-hal rohani. Dia lebih mengejar berkat jasmani, keinginan daging, daripada berkat rohani, keinginan Tuhan. Esau adalah gambaran itu. Dua-dua ini anak Tuhan, dua-dua ini anak Ishak, saudara. Tetapi kerinduannya, kesukaannya, keinginannya seperti langit dan bumi. Satu, Esau kerinduannya yang duniawi, tidak bisa diam, liar, keras, gelisah, sembarangan, gak menghormati Allah. Tapi Yakub seorang yang mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal yang akan datang, hal-hal kehidupan yang akan datang, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Dua pribadi di kandungan Ribka, tapi dua perbedaan. Yang mana satu, saudara? Mari kita buka Roma ayat pasal 8. Apa kata kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 17? Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan begini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan baik-baik. Kalau kita anak, seorang anak pasti suka tinggal di rumah, bukan tinggal di luar. Biasanya yang suka di luar sana adalah anak jalanan, yang mungkin tidak punya orang tua dan segala macam, entah apa saja dia. Tapi coba perhatikan orang-orang yang suka ditinggal di kemah. Sebenarnya kemah di sini menurut saya adalah dia suka masuk hadirat Tuhan. Dia suka tinggal di tengah-tengah keluarga. Ingat ya, keluarga mereka adalah keluarga hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia Ishak dan Ribka. Galatia, kita buka Galatia pasal yang ke-4. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin, saudara. Mari kita belajar dari kehidupan Esau dan Yakub. Perhatikan baik-baik. Kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat menyolok antara Esau dan Yakub. Yakub justru sangat menghargai dan menghormati serta berusaha keras untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Ia tahu bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa, baik berkat rohani maupun berkat jasmani di balik hak kesulungan. Oleh karena sikap inilah yang ada pada Yakub, maka Tuhan lebih mengasihi Yakub. Mari kita buka ayatnya di Maleaki. Kitab Maleaki berkata apa? Kita buka Maleaki pasal yang pertama. Tuhan itu adil ya saudara, dan Dia maha tahu. Maleaki pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ketiga dikatakan begini, Tuhan mengasihi Israel. Israel itu Yakub ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub.
Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun, kata Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub tapi benci Esau. Oh, kenapa? Karena kedua tadi, Yakub suka tinggal di padang. Esau suka tinggal di padang, tapi Yakub suka tinggal di kemah, saudara. Mari cintai hadirat Tuhan. Mari cintai anugerah Tuhan, hormati kebaikan Tuhan, hargai anugerah Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara. Di perjanjian baru ini, Esau adalah gambaran gereja umat Tuhan yang lebih mementingkan hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara, yang fana, dibanding hal-hal rohani yang bersifat kekal. Tapi Yakub terbalik. Dia lebih mengutamakan, dia lebih mencari, dia lebih merindukan hal-hal surgawi. Dia mengutamakan Tuhan. Dia lebih mencintai perintah-perintah Tuhan dibanding dengan keinginan-keinginan dagingnya, saudara. Mari, saudara ini berkati Tuhan hari ini. Lihat kesukaan saudara. Lihat hobi-hobi saudara. Lihat apa yang saudara kerjakan setiap hari, kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan setiap hari. Buat catatan, mana yang lebih banyak saudara suka, mana yang lebih banyak saudara rindukan, mana yang lebih banyak saudara pikirkan, ucapkan, dan kerjakan. Hal-hal duniawi, kedagingan yang sifatnya sementara, atau hal-hal rohani yang sifatnya kekekalan dan yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Saya mengundang, mari seperti Yakub, suka tinggal di kemah. Bukan gak boleh kita keluar atau berburu, bukan gak boleh kita bercuti-cuti, tapi pastikan saudara tahu prioritas saudara. Saudara bekerja, berusaha, bisnis, berkarya, tapi ingat baik-baik, tetap andalkan dan utamakan Tuhan. Tetap pergunakan waktu untuk Tuhan. Pastikan saudara ada waktu untuk firman Tuhan, untuk hadirat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Karena kesukaan kita, sekali lagi saya ulangi, kesukaan kita, kegiatan harian-harian kita akan berdampak besar, akan mempengaruhi masa depan kita di hadapan Tuhan. Kalau saya berbicara soal masa depan, bukan hanya soal kesuksesan materi, tapi ingat, ada yang lebih jauh berharga dari materi, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan, sukacita, kedamaian, kesejahteraan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Boleh colek kanan kirinya. Mari kita seperti Yakub, yang lebih mengutamakan, memprioritaskan hal-hal rohani, hal-hal surgawi, hal-hal kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengar baik, waktu kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, waktu kita merindukan, menghauskan Tuhan lebih daripada segalanya, waktu kita lebih mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, di balik itu bukan hanya berkat Tuhan, ada berkat rohani dan ada berkat jasmani. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus. Keselamatan, anugerah keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah buah sulung, adalah hak kesulungan saya dan saudara. Di akhir zaman ini, di zaman perjanjian baru ini, apa hak kesulungan kita sebagai gereja? Yaitu anugerah keselamatan. Yaitu apakah kita menghormati dan menghargai pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu? Kalau kita menghargainya, tanda bukti bahwa saya dan saudara menghargai, menghormati, meresponi pengorbanan Kristus sebagai hak kesulungan saya dan saudara, maka kita akan mulai mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan mulai memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tenang dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai mengerjakan perkara-perkara yang kekal. Kita akan mulai memberikan waktu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ada 24 jam sehari, pastikan ada waktu saudara berikan, kita berikan kepada Tuhan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Perenungan firman, penginjilan, bersaksi. Ingat baik-baik, sebab semuanya akan dibawa kepada perhitungan kelak. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini,
adalah Yakub akhir zaman, yang lebih mencintai hal-hal yang rohani, yang berani berkata tidak kepada hal-hal duniawi dan kedagingan, tapi yes kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Amin saudara. Mari siapkan hati saudara. Tutup Alkitab saudara. Sebelum kita tutup ibadah kita mau makan semeja dan sehidangan dengan Allah kita Yesus, untuk mengenang, untuk mengingat, sebagai tanda hormat, tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mengenang, mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Sebentar kita akan makan semeja hidangan dengan Tuhan lewat roti dan anggur yang kita terima sebagai tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari siapkan hati saudara. Sebelum kita menerima, meminum anggur dan makan roti, kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Sambil saudara boleh membagikan roti dan anggur di tempat saudara. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Demikian pernyataan hati kami di hadapan Tuhan. Mari saudara yang kekasih, angkat roti yang ada di tanganmu. Sebelum kita makan dan minum, saya berikan waktu kepada saudara 1 menit untuk boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, angkat roti yang ada di tangan saudara. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mecah-mecahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat putra-Mu yang tunggal, yang sudah rela mati di atas kayu salib bagi kami, supaya kami yang seharusnya mati hidup di dalam Yesus. Di tangan kami ada roti yang kami terima sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan dari hutan yang lain. Sebelum kami menerimanya,
Ampuni segala dosa pelanggaran kejahatan kami, pilihkan, tahirkan, kuduskan kami sehingga kami layak menerima anugerah-Mu, berkat-Mu, tidak terhalang kasih-Mu lebih lagi kepada kami. Kuduskan, berkati roti ini Tuhan, sehingga setiap kami yang menerimanya menerima kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang ada di dalam pribadi Yesus. Kami terima Tuhan, kami percaya, kami terima roti ini sebagai tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Mari saudara, angkat anggur yang ada di atas tangan saudara dengan firman Tuhan. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib di dalam pribadi anak-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang rela mati buat kami. Dan kami tahu tidak ada Allah seperti Engkau, hanya Engkau Yesus. Dan saat ini ada anggur di tangan kami. Kuduskan, berkati Tuhan, sehingga setiap kami yang meminumnya, kami menerima kelepasan, kemerdekaan, bahkan berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus hari ini, kami mengenang, mengingat kematian pengorbanan-Mu sebagai tanda dan bukti penghormatan kami. Kami melakukannya sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang menerima perjamuan kudus hari ini, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang miskin Tuhan perkaya, yang bersusah hati Tuhan hiburkan, yang jatuh Kau angkat, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan, yang mati rohaninya dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Pak, pengorbanan, pengampunan-Mu, anugerah keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, untuk menghormati karya-Mu di atas kayu salib. Mampukan kami Tuhan, di dalam hari-hari kami, dalam hidup kami Tuhan, dari hari ke hari, lewat kehidupan kami memuliakan Engkau, menyukakan hati. Kami mau belajar seperti Yakub, yang lebih mengutamakan Tuhan dan lebih memprioritaskan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dibanding pada kehendak duniawi. Terima kasih Tuhan. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Engkau yang berkuasa, sanggup Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami bisa hidup. Kami bisa menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Kami bisa hidup menerima anugerah, keselamatan, perlindungan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat hikmat pengurapan. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu yang sudah
hadir mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai memberitakan firman hari ini. Tapi Roh Kudus, Kau tidak pernah selesai dengan umat-Mu dan Kau tidak terbatas. Meteraikan firman-Mu dalam hati umat-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan tadi mengubahkan, memperbaharui mereka, membangkitkan semangat gairah mereka akan Engkau, membangkitkan kehausan, kelaparan, kerinduan mereka akan Tuhan, meneguhkan iman percaya mereka, bahkan memberkati mereka Tuhan, menyembuhkan mereka, mencelikan mata rohani mereka. Berkati umat-Mu dimanapun berada, khususnya yang ada di Bandar Sami Mentari. Pakai mereka menjadi saksi dan selain berkat-Mu Tuhan, menjadi Yakub akhir zaman. Yang kesukaannya adalah hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, yang sanggup duduk tenang dalam hadirat-Mu, yang memiliki hati yang tenang, yang tentram, yang damai Tuhan Yesus. Berkati umat, berkati pekerjaan, usaha mereka, semua yang berhubungan dengan jemaat, dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Bantar Sani Mentari. Berkati Bapak Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, pelayanan pekerjaan-Mu, bahkan hamba-Mu suami istri ke dalam tangan. Kami percaya lebih daripada yang kami minta, doakan dan pikirkan. Tuhan kerjakan atas hidup kami setiap pribadi. Terpuji nama Tuhan. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kita angkat kedua tangan kita, kita buka hati kita terima dengan iman. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan yang memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan memberkati masa depanmu, masa mudamu, keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usaha, bisnis. Tuhan menuntun, menyertai, melindungi, memelihara hidupmu. Tuhan memberkati keuanganmu, meja makanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan menolong engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menghibur engkau. Dan Tuhan mengurapi, memperlengkapi engkau dari tempat yang maha tinggi, dan memakai engkau menjadi saksi dan saluran berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini, sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Doa saya, tetap semangat dan bergairah, dan selalu lakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari kita semakin serupa segambar dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom.